Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmi Puspita, kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan keperawatan jiwa. Sejarah keperawatan jiwa mulai berkembang di dunia pada tahun 1770. Hal ini disebabkan seiring dengan kejadian penanganan pada orang dengan penyakit mental. Penanganan yang dilakukan pada awal perkembangan terhadap orang dengan penyakit mental dianggap terlalu primitif dan kejam. Adapun persepsi tentang keperawatan jiwa dimulai dari masa peradaban sampai sekarang. Yang pertama, zaman Mesir kuno. Pada zaman ini, gangguan jiwa dianggap disebabkan karena adanya roh jahat yang bersarang di otak. Banyak cara yang dilakukan untuk mengusir roh tersebut agar penderita sembuh. Zaman kedua, zaman Yunani. Pada zaman ini, gangguan jiwa sudah dianggap suatu penyakit. Para leluhur Yunani percaya bahwa gangguan emosional diakibatkan karena tidak berfungsinya organ pada otak. Yang ketiga, zaman Vesalius. Zaman Vesalius tidak yakin hanya dengan mempelajari anatomi hewan saja, sehingga ia ingin mempelajari otak dan sistem tubuh manusia. Namun, membelah kepala manusia untuk dipelajari merupakan hal yang mustahil. Akhirnya, ia berusaha mencari mayat manusia untuk dipelajari. Kemudian, sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Di Indonesia, sejak dulu dikenal adanya gangguan jiwa. Misalnya, dalam cerita Mahabharata dan Ramayana dikenal adanya Diskandi Edan, Gatot Kaca Gandrung. Bagaimana para penderita gangguan jiwa diperlakukan pada zaman dahulu kala di Indonesia tidak diketahui dengan jelas. Bila beberapa tindakan terhadap penderita gangguan jiwa sekarang dianggap sebagai warisan dari nenek moyang kita, maka kita dapat membayangkan sedikit sebagian dari jumlah penderita gangguan jiwa itu di tangan pada zaman itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori keperawatan menurut Peplau. Menurut konsep model ini, kelainan jiwa seorang bila muncul akibat adanya ancaman. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan. Ansietas timbul dan alami seorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. 6 peran perawat yang harus dilaksanakan kepada klien menurut Peplau. Yang pertama, sebagai orang asing atau role of the stranger. Yang kedua, peran sebagai narasumber atau role of recourse person. Yang ketiga, peran sebagai pengajar atau teaching role. Yang keempat, peran sebagai kepemimpinan atau leadership role. Yang kelima, peran sebagai wali, surrogate role. Yang keenam, peran sebagai penasehat, counseling role. Permasalahan yang mengakibatkan gangguan interpersonal menurut Peplau: ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengidentifikasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologik dan biologik individu. Terapi menyelesaikan masalah kejiwaan interpersonal. Yang pertama, feeling security, yaitu terapi yang berupa membangun rasa aman pada klien. Yang kedua, trusting relationship and interpersonal satisfaction, yaitu terapi yang menjalin hubungan yang saling percaya dan membina kepuasan dalam bergaul dengan orang lain. Kemudian, tahapan interpersonal menurut Peplau ada 4, yaitu yang pertama fase orientasi, yang kedua fase identifikasi, yang ketiga fase eksploitasi, yang keempat fase revolusi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.